Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Faradita sebagai perwakilan dari SKOF Cimsa UNED selaku moderator pada sore hari ini. Jadi, kami dari SKOF Cimsa UNED setiap tanggal 24 Maret selalu merayakan Hari Tuberkulosis Sedunia. Pada tahun ini, SKOF Cimsa UNED untuk perayaan Hari Tuberkulosis Sedunia, kami selenggarakan dengan tema Heroes Together We Can Stop Tuberculosis. Baik, untuk agenda yang selanjutnya, mari kita sambut pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Yeremia Prawiro Mozart Runtuh. Halo dokter, selamat sore Dr. Yeremia. Selamat sore, Farah. Untuk yang selanjutnya mungkin bisa langsung kita mulai saja ya dokter. Boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih dokter, mengawali seluruh topik pembahasan kita di sore hari ini. Jadi sebenarnya penyakit TB itu penyakit yang seperti apa ya dokter? Ya, TB atau TBC ya, mungkin yang dikenal masyarakat saat ini, atau kepanjangan adalah tuberkulosis, adalah penyakit menular atau penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Atau mudahnya supaya diingat itu si Myco ya. Ini bukan nama, tapi kita pinjam namanya Myco. Semoga nggak ada yang tersinggung. Kuman Myco ini menular dari satu orang ke orang lain. Sebetulnya bisa juga dari zoonosis ya, atau penyakit yang menular dari hewan atau binatang. Dan penyakit ini menular dari pernafasan, menular lewat udara, airborne disease. Jadi menularnya lewat 3B, yaitu batuk, bersin, dan bicara. Jadi itu sekilas tentang tuberkulosis ya, Farah. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk gejala dan faktor risiko dari TB ini sendiri itu bagaimana ya dokter? Ya, jadi karena tuberkulosis ini penyakit yang menular lewat udara dan merupakan penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita ya sebagai manusia, maka gejala-gejala yang sering timbul nomor satu, karena itu pernafasan ya, nomor satu adalah batuk. Tadi ya, 3B ya, batuk, bersin, bicara. Batuknya yang tertulis memang di aturan di negara kita saat ini itu minimal 2 minggu. Ya, 2 minggu bisa batuk berdahak ataupun batuk kering. Memang seringnya batuk berdahak ya. Jadi kita patut curiga kalau ada kerabat kita, keluarga kita yang batuknya lama ya, tidak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana kemari, tidak kunjung sembuh, maka kita perlu curiga itu karena tuberkulosis. Jadi itu yang paling sering pada dewasa adalah batuk ya. Setelah itu batuk, yang kedua karena pernafasan juga sesak nafas. Jadi susah untuk bernafas seperti orang pada normalnya. Lalu karena ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, maka ada gejala sistemiknya ya ke seluruh organ tubuh, yaitu lemas atau fatigue ya, terasa lelah sepanjang hari tanpa sebab yang jelas. Lalu penurunan berat badan ya, seperti penyakit infeksi lainnya. Jadi bukan karena mau kurus atau mau pakai baju bagus gitu ya misalkan ya, tapi karena memang infeksinya ya, kuman si Mycobacterium tuberculosis ini menggerogoti tubuh kita. Jadi ada penurunan berat badan. Dan ada satu lagi yang sering adalah keringat malam tanpa sebab yang jelas. Jadi tanpa aktivitas kita waktu tidur berkeringat. Nah itu kita patut curiga karena tuberkulosis. Nah batuknya sendiri tadi bisa ada darahnya atau tidak. Jadi bisa batuk darah atau batuk biasa. Jadi kalau ada batuk darah bisa disebabkan tuberkulosis atau bisa disebabkan penyakit lain. Misalkan kanker paru, misalnya begitu ya. Itu juga bisa menyebabkan batuk darah. Tapi kalau sudah ada batuk darah itu artinya ada suatu penyakit yang mengancam nyawa atau emergensi, maka kita harus segera periksakan diri. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, batuk, sesak, demam, penurunan berat badan, dan keringat malam tanpa sebab yang jelas, itu seringkali pada dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Pada anak-anak seringkali kurang tampak jelas gejala atau keluhan tuberkulosis ini.
Yang paling sering kelihatan kalau tidak ada batuk ataupun sesak yaitu anaknya tidak aktif ya atau malaise. Jadi biasanya kita tahu ya anak-anak itu lari ke sana kemari, cerewet begitu ya, ngomong ke sana kemari. Tapi kalau anak yang kena infeksi kronis ataupun sistemik seperti tuberkulosis, maka salah satu gejala yang paling dominan adalah tidak aktif ya, atau malaise atau fatigue, kelelahan sepanjang hari. Dan tentunya kalau itu berkelanjutan, maka berdampak kepada tumbuh dan kembang anak tersebut. Sehingga tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan kurva normal ya, sesuai waktunya ya. Kalau kita kontrol ke posyandu, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik, itu kan kita bawa buku KIA yang warna pink, di situ ada kurva pertumbuhan, maka anak-anak kita, adik-adik kita itu tidak sesuai perkembangannya sesuai kurva normal. Jadi kalau sudah eh, garis merah atau arahnya sudah tren penurunan, maka itu kita patut curigai tumbuh kembangnya bermasalah. Dan kalau ada satu lagi ya faktor risikonya kontak satu rumah dengan yang sakit TBC, maka anak tersebut kita curigai juga tertular dari tuberkulosis dari dewasanya, bisa orang tuanya, bisa pengasuh, atau bahkan bisa guru dari sekolahnya misalnya begitu ya. Jadi itu gejala TBC secara garis besar untuk dewasa dan anak-anak. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Berarti untuk gejalanya sendiri kan tadi sudah dokter sebutkan ya dokter ya. Lalu untuk cara mendeteksi dini tubuh kita nih apabila kita curiga terkena TBC ini bagaimana ya dokter? Ya, jadi nomor satu, tuberkulosis ini tidak malu-malu ya. Kita bersyukur kalau kena TB ada gejalanya ya. Bayangkan teman-teman kalau kena penyakit nggak ada gejalanya itu kan mengerikan ya. Terus tiba-tiba sudah parah. Nah, kita memang seseorang kena TBC kurang lebih 1 sampai 2 tahun, 60 sampai 70% 1 sampai 2 tahun kemudian baru berkembang menjadi gejala. Jadi ketika gejala itu muncul, maka segeralah kita periksa ke Fasienkes terdekat ya, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang sudah disediakan oleh negara kita. Bisa itu puskesmas, klinik, rumah sakit, dan dokter praktek umum juga bisa. Pemeriksaan pertama tentu dengan wawancara kesehatan atau anamnesis ya. Kita ditanyakan gejala tadi yang saya sebutkan. Dan yang nomor 2 tentu pemeriksaan fisik. Dan untuk menentukan saat ini adalah dengan pemeriksaan dahak. Sputum ya, bahasa kedokteran sputum, tapi teman-teman kita masyarakat kenalnya dahak. Dahaknya nanti diambil dan diperiksa di laboratorium yang sudah terstandar dari pemerintah, baik itu swasta ataupun milik pemerintah sendiri. Dan nanti kalau dahaknya bisa keluar hasilnya positif atau negatif. Artinya kalau positif, artinya positif sakit TBC dan jangan khawatir bisa disembuhkan, obatnya pun gratis. Dan kalaupun masih negatif tapi gejalanya tadi masih mengarah ke TBC, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan foto toraks ronsen, ronsen dada ya atau X-ray. Biasanya masyarakat kita kenalnya ronsen ya, ronsen dada. Maka uh, pun itu juga masih ditanggung oleh pemerintah, jadi jangan khawatir, khususnya di puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, maka foto ronsennya masih bisa ditanggung oleh pemerintah kita, baik itu program pusat ataupun JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, atau masyarakat kita kenalnya BPJS ya, BPJS Kesehatan. Jadi dua metode atau modalitas itulah untuk mendiagnosis TBC paru ya, khususnya ya, Farah, untuk melihat sputumnya tadi, dahaknya ada kuman simiko atau tidak, dan yang kedua kalau kumannya negatif, maka kita lanjutkan ke pemeriksaan ronsen paru atau X-ray untuk melihat gambaran ada tidak gambaran tuberkulosisnya di foto ronsennya. Oke, baik dokter. Karena tadi kan sudah melakukan pemeriksaan seperti itu ya dokter ya. Lalu untuk pengobatan TBC ini sendiri itu bagaimana ya dokter dan mengapa penting dan pengobatan ini dilakukan hingga tuntas seperti itu dokter? Ya, jadi ini betul sekali pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita sendiri, karena begitu kena TBC pada takut nggak bisa sembuh, atau stigmanya atau desas-desusnya itu meninggalnya lebih banyak daripada sembuh. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini, dengan pengobatan yang tepat dan tuntas, penyakit TBC itu bisa disembuhkan.
Jadi kemungkinannya besar untuk sembuh penyakit TBC. Jadi jangan malu, jangan takut ketika diberitahu oleh dokter atau nakes tenaga kesehatan bahwa masyarakat, Bapak Ibu, teman-teman kita keluarga kena TBC, bisa disembuhkan asalkan minum obat. Dan obatnya sekarang pun sudah gratis dari pemerintah. Bisa diakses dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai Papua Barat gitu ya. Jadi jangan khawatir harus minum obat TBC. Ada yang TBC sensitif obat 6 bulan minimal, nanti disesuaikan oleh dokternya. Dan obat TBC resisten obat sekarang juga sudah ada yang 6 bulan. Gitu. Jadi obat sudah disediakan oleh pemerintah, dokter dan sistem kesehatan juga sudah. Jadi sekarang tinggal masyarakat datang untuk minum obat sampai tuntas sehingga tidak lagi sakit TBC dan yang paling penting tidak lagi menularkan. Karena itu tadi ya, TBC ini kan ada karena penyakit menular ya. Misalkan saya yang kena minum obat hanya 1-2 bulan sudah merasa enak, ya lalu menularkan ke Farah. Gitu ya, Farah jadi sakit. Farah juga gitu, 1-2 bulan minum obat sudah enak, menularkan ke kerabatnya lagi. Jadi rantai setan tadi ya, tidak putus-putus kan, sehingga TBC terus ada di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, sekali kena TBC jangan khawatir, minum obat sampai tuntas, sehingga tidak lagi menularkan ke keluarga kita, ke adik kakak, ke orang tua, ke suami istri, ke masyarakat di sekitar kita ya, ke tempat kerja juga. Baik, dokter. Untuk yang selanjutnya nih, dokter. Untuk di Indonesia sendiri, dokter, gambaran kasus dari TBC menurut dokter itu bagaimana ya, dokter? Iya, jadi sayang sekali Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua di dunia, bukan Olimpiade ya, untuk beban tuberkulosis di dunia setelah India. Jadi India nomor 1, kita nomor 2 di dunia. Artinya banyak sekali kasus tuberkulosis di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang sudah berobat ataupun yang belum berobat. Jadi bisa diestimasikan 900.000 sekian kasus baru setiap tahun. Jadi hampir 1 juta kasus TBC setiap tahunnya di Indonesia. Dan yang baru ditemukan, artinya yang baru diobati dan dilaporkan ke dalam sistem informasi pemerintah saat ini, itu baru kurang lebih 50-60%. Jadi kemana 40%-nya? 40%-nya bisa berkeliaran di mana saja. Di kampus kita, di rumah kita, di tetangga kita, di transportasi umum, di pesawat, ya bisa juga ya. Di tempat wisata, tempat pendidikan, tempat kerja, dimanapun ada masyarakat kita, kuman Mycobacterium itu juga bisa ikut kemana saja. Karena tadi dia juga bisa hidup di dalam kita, ada namanya tahapan dorman atau laten ya. Mungkin nanti akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya ya. Jadi di mana-mana ada TBC di Indonesia, karena kita peringkat kedua di dunia, hampir 1 juta kasus. Jadi kita patut tahu tentang penyakit ini dan ketika pun kena kita jangan takut untuk bisa berobat, ataupun kalau keluarga kita ada yang kena kita juga jangan malu, kita dorong untuk berobat sampai tuntas. Baik, terima kasih banyak, dokter ya lah. Berarti di Indonesia ini sangat banyak sekali ya, dokter, untuk kasus dari TBC ini sendiri ya, dokter ya. Banyak karena kita peringkat kedua ya di dunia ya. Ya. Jadi nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya mungkin bahasanya anak sekarang ya. Ya, baik, betul sekali, dokter. Lalu, dokter, saya pernah mendengar ada yang namanya TB laten. Sebenarnya TB laten itu seperti apa ya, dokter? Apakah berbeda dengan TB yang tadi sudah dokter jelaskan atau bagaimana, dokter? Jadi tuberkulosis itu tadi saya sampaikan penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu sebelum menimbulkan gejala di dalam inangnya atau host ya, nanti manusia dalam hal ini kita ini eh, itu ada tahapan proses infeksi. Jadi mulai dari terpapar, betul ya, dari terpapar menular ya, tadi dari udara 3B batuk bersin bicara, misalkan saya yang punya kuman di dalamnya maka masuk ke Farah misalkan gitu ya, saya ketemu di Jember, maka kuman itu tidak langsung menyebar secara eh, apa namanya membelah diri ya menjadi banyak gitu ya sehingga menimbulkan penyakit. Maka ada tahapannya. Dan salah satu tahapannya setelah terpapar atau terpajan ya, maka dia masuk ke dalam darah dan infeksi. Dan infeksi yang pertama adalah
infeksi laten. Jadi kumannya ada di dalam tubuh kita, Farah, tetapi tidak menimbulkan gejala. Itulah yang disebut infeksi laten. Setelah nanti infeksi laten, artinya kuman itu bisa dilokalisir oleh daya tahan tubuh kita. Ya, tentara-tentara di dalam tubuh kita berhasil melokalisir di dalam sel paru, begitu ya. Karena pertama-tama kuman Mycobacterium tuberculosis ini cinta atas, ya. Maka dia dekat banyak oksigen di sana. Maka dia dilokalisir. Nanti kalau tentara tubuh kita kalah, maka barulah kuman si tadi, Mycobacterium tuberculosis, berkembang biak, membelah diri makin banyak, menyebar ke seluruh tubuh. Disitulah baru timbul gejala. Gejalanya bisa dari paru ataupun ke organ lain di seluruh tubuh kita. Ya, contoh kulit, ya, jadi TB kulit ataupun TB kelenjar kita bening, misalnya begitu ya, maka di leher kita, ketiak atau selangkangan kita bisa timbul benjolan, begitu ya. Itu juga bisa karena tuberkulosis juga. Jadi TB laten adalah kumannya ada di dalam, kita sudah terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis, kuman penyebab penyakit tuberkulosis, tetapi belum menimbulkan gejala. Itu yang disebut TB laten. Kalau sudah menimbulkan gejala, seringkali kita sebut sebagai TB aktif. Jadi ada dua ya. Tadi kalau TB aktif, gejalanya sudah saya sampaikan tadi ya, batuk, sesak, demam, penurunan berat badan, nafsu makan menurun juga ya. Jadi saya lupa sampaikan, nafsu makan turun juga itu efek dari infeksi kronis atau jangka panjang. Dan keringat malam tanpa sebab yang jelas artinya kumannya sudah bangun ya. Jadi TB aktif. Tapi kalau TB laten itu kumannya masih tidur atau dorman. Ya, bahasa kesehatan dorman atau masyarakat cukup kenal kumannya masih tidur. Ada di dalam, makanya tidur belum menimbulkan gejala. Tapi sudah bisa dideteksi dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di negara kita saat ini ya. Jadi itu sekilas ya tentang TB laten ya. Baik dokter, menurut dokter sendiri, jika kita telah mendapatkan vaksin BCG, kita itu tetap bisa tertular TB laten ini atau bagaimana dokter? Dan perlukah tes TB laten ini jika sudah mendapatkan vaksin BCG itu sendiri dokter? Ya, jadi vaksin BCG kita bersyukur sudah ada puluhan sampai ratusan tahun. Itu cukup efektif, namun tidak efektif untuk mencegah TBC berat. Jadi untuk mencegah TBC umumnya itu cukup efektif, tapi untuk mencegah TBC berat, contohnya TBC miliar, itu memang belum bisa. Vaksin BCG yang sudah kita terima sesaat bayi baru lahir ya, sekarang diberikan langsung ya. Dan sekarang sedang dikembangkan di beberapa sentra penelitian di luar Indonesia untuk mengembangkan vaksin TBC, memang masih di fase 1 atau fase 2. Jadi kita masih menunggu kedatangan vaksin tersebut. Kalau itu sudah ada, vaksin TBC itu bisa menjadi salah satu resep kita untuk eliminasi TBC di tahun 2030. Nah, untuk TBC laten sendiri, sekarang pemeriksaannya ada dua macam. Yang pertama lewat uji tuberkulin dengan menyuntikkan protein yang mengandung kuman simiko tadi ke dalam kulit kita. Nanti kita baca 2-3 hari kemudian. Kalau bahasa Jembernya bendol begitu ya, ada indurasi, maka nanti diukur berapa yang positif, berapa negatif. Ada takarannya, jangan khawatir, teman-teman nakes sudah terlatih untuk ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah periksa darah. Darahnya diambil sekian mili, maka diperiksakan di laboratorium yang sudah terstandar. Nama pemeriksaan adalah IGRA, memang cukup mahal dibandingkan yang pemeriksaan yang pertama karena tersedia di hampir di setiap puskesmas. Yang kedua ini IGRA, nanti diukur juga reaksi reagen dengan kumannya ya, maka nanti hasilnya juga positif atau negatif. Jadi ketika positif disebut ada TBC laten dan saat ini sudah tersedia pengobatannya atau disebut TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Jadi terapi pencegahan tuberkulosis diberikan kepada orang-orang yang terinfeksi TBC laten. Bagaimana membuktikan TBC laten? Nah, dua pemeriksaan tadi, yaitu uji tuberkulin atau tes IGRA. Khususnya untuk usia di atas 5 tahun ya. Kalau usia di bawah 5 tahun, tinggal satu rumah dengan pasien yang sakit TBC paru,
maka langsung diberikan TPT tanpa diuji dua tadi ya, uji tuberkulin ataupun uji tes IGRA. Baik, Itu Farah, dokter. sekilas ya. Ya, baik dokter. Lalu tadi kan juga sudah sempat dijelaskan ya oleh dokter bahwa pengobatan dari TB ini sendiri sangat panjang. Nah, berarti penting bagi pasien TB ini untuk memiliki pengawas minum obat ya dokter ya. Nah, pengawas minum Betul, obat ini apa fungsi dan urgensinya dokter bagi pasien TB? betul. Jadi bayangkan kita pernah sakit batuk pilek, pernah ya, Farah pernah sakit batuk pilek? Ini penyakit populer ya. Dan biasanya Benar. minum obatnya berapa hari? 3 sampai 4 hari ya. Nah, seringkali minum 3 sampai 4 hari aja kita masih lubang-lubang, bolong-bolong. Bayangkan pasien-pasien kita tadi yang sudah sakit TBC, saya sampaikan minimal minum obatnya berapa bulan tadi? 6 bulan. Dan minum obatnya tiap hari. 6 kali 30 hari, 180 hari. Bayangkan kita minum obat batuk pilek 3 sampai, atau antibiotik lah ya, sekarang 5 hari ya. Spektrum luas antibiotik 5 hari sampai 7 hari. Itu seringkali kita masih lubang. Apalagi yang harus minum antibiotik juga ya. Teman-teman jangan lupa tuberkulosis ini karena kuman atau bakteri, maka diobati juga dengan antimikroba atau antibiotik. Jadi minumnya harus tuntas, karena kalau tidak akan menimbulkan resistensi obat ya, itu yang kita takutkan sekarang. Maka kita cegah dengan minum obat sampai tuntas. Nah, salah satu yang memengaruhi kepatuhan pengobatan minum obat adalah PMO. PMO itu kependekan dari singkatan dari pengawas menelan obat. Jadi banyak dari pasien-pasien TBC kita perlu mendapatkan PMO ya, bahkan diwajibkan karena dulu penelitiannya dibandingkan ya pasien yang tanpa PMO dan pasien dengan PMO. Setelah diuji klinis ya, maka dibuktikan ternyata tingkat kepatuhan penyelesaian pengobatannya lebih tinggi yang dengan PMO. Itu semua pasien TBC sensitif obat maupun TBC resisten obat diwajibkan memiliki PMO, pengawas menelan obat. Jadi sambil menelan obat, diawasi dan diingatkan. Sekarang bisa diingatkan juga pakai HP, betul ya, pakai reminder, pakai alarm. Tapi manusia seringkali lebih ampuh ya daripada teknologi. Jadi PMO-nya nomor 1 kalau TBC sensitif obat adalah kerabat atau keluarga kita sendiri, suami, istri, orang tua, kakak, adik, ya, atau pacar kita juga bisa, ya, supaya nggak ada stigma. Kalau TBC resisten obat, sekarang PMO-nya masih dengan pendamping dari teman-teman komunitas ataupun tetap harus tenaga kesehatan, ya, karena TBC resisten obat tingkat lebih parah ya, ini ya, kumannya lebih kuat ya, lebih resisten. Kita harus diawasi betul-betul ketat sampai tuntas. TPT juga demikian. Jadi terapi pencegahan TBC tadi saat ini bisa diobati 6 bulan atau 3 bulan. Sekarang paling cepat 3 bulan. Dengan 3 HP ya, kombinasi antara rifapentin dan isoniazid diminum selama 3 bulan, ataupun yang 6 bulan setiap hari. Nah, TPT ini dari penelitiannya sendiri tidak diwajibkan punya PMO. Jadi harus dibedakan ya. Kalau mereka yang sakit TBC aktif, wajib punya PMO. Tapi kalau yang TB laten diberikan TPT tidak wajib punya PMO. Tapi tetap wajib minum obat sampai tuntas. Karena yang diminum sama-sama antibiotik. Jadi nggak boleh main-main ya sama antibiotik ya. Karena kalau tidak nanti menimbulkan resistensi obat yang dampaknya nggak kaleng-kaleng begitu ya. Jadi itulah pentingnya pengawas menelan obat. Satu sisi selain mengawasi kepatuhan, artinya kita status penyakit kita juga diketahui oleh sekitar kita ya, minimal oleh PMO. Jadi itu juga menurunkan tingkat stigma, betul kan? Stigma itu kan seringkali dirasa sendiri ya, padahal belum tentu orang menganggap itu tabu ya. Tapi ada namanya self stigma ya, stigma diri. Jadi kita menganggap penyakit yang kita derita itu kita asumsikan orang-orang akan menjauhi kita. Padahal belum tentu, betul kan? Itu yang namanya self stigma atau stigma diri. Nah, dengan adanya PMO itu pun juga akan menurunkan asumsi-asumsi tadi ya, merubuhkan persepsi-persepsi negatif tadi. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya dokter. Nah, jadi tadi kan dari awal kita sudah membahas tentang TB ini sendiri ya dokter, sampai
ke pengawas menelan obatnya dokter. Nah, tadi kan juga sempat dokter mention ya kalau misalkan ada yang namanya self stigma. Nah, sebagai masyarakat umum nih dokter, apa yang dapat kita berikan kepada pasien TB yang memiliki stigma tersebut dokter? Ya, jadi ketika kita mendengar tuberkulosis atau bahkan kerabat kita, keluarga kita, nomor satu jangan takut. Ya, nomor satu jangan takut. Kuman penyakit tuberkulosis ini bisa disembuhkan. Obatnya gratis. Ya, pemeriksaannya pun sudah ditanggung oleh negara. Jangan takut. Jadi harapannya dampak dari penyakit itu dampak biaya ya. Kita sering dengar ya, sakit sedikit jadi miskin ya. Teman-teman mungkin lebih tahu ya. Maka itu sudah mulai dicoba diperbaiki oleh pemerintah. Jadi obatnya gratis, sistem kesehatannya juga gratis, bisa diakses oleh siapa saja, terlepas terdaftar sebagai peserta JKN atau tidak, ya asalkan punya warga negara Indonesia, gitu ya. Yang kedua, kita berikan dukungan. Nomor satu, dukungan yang paling murah apa? Dukungan semangat ya, nggak pakai bayar ya. Dukungan semangat, dukungan doa ya, dengan kepercayaan dari masing-masing itu kita patut berikan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita yang sakit TBC. Saya jadi teringat kakak ipar saya dari istri sakit TBC, posisinya waktu itu di Pekanbaru. Saya posisi di Jakarta, tapi saya seakan-akan jadi PMO-nya. Jadi ya beberapa kali beliau menelepon ya berkonsultasi karena beliau tahu saya bekerja di Yayasan Kansi Indonesia yang bergerak di tuberkulosis, jadi bisa saling cerita untuk saling menguatkan. Begitu juga keluarganya, jadi tahu ya tentang TPT. Jadi nomor dua tadi dukungan yang paling murah semangat ya, verbal ya, kata-kata semangat ya. Tapi juga bisa kita berikan sumber daya yang kita punya, itu uang atau makanan tambahan PMT ya. Yang perlu PMT nggak cuma teman-teman kita BGM ya, bawa garis merah atau gibur gitu ya, atau malnutrisi, tapi juga teman-teman kita TBC yang sakit TBC karena penyakit kronis, infeksi, maka nafsu makan turun ya. Ada makanan tapi nggak ada nafsu, juga nggak kemakan, betul kan? Maka kita perlu berikan makanan yang bergizi kepada teman-teman penyakit TBC. Jadi itu bisa usaha ini tidak perlu individu-individu ya, bisa dikolektifkan ya sebagai kelompok, sebagai komunitas peduli TB lewat RT, lewat RW, seminar gitu ya. Itu kita bisa sama-sama mempedulikan teman-teman kita yang kena tuberkulosis. Oke dokter, tadi kan yang kita berikan kepada pasien TB ya dokter ya, contohnya ada dukungan, kata-kata semangat. Nah, untuk yang berikutnya nih dokter, kontribusi apa yang dapat kita lakukan nih untuk membantu pemerintah dalam hal mencegah TB ini tersebarnya semakin meluas seperti itu dokter? Betul. Nomor satu adalah informasi, pengetahuan. Informasi seperti ini yang sudah diadakan Farah dan teman-teman CIMSA UNEDS ya, ini sangat bermanfaat karena kalau kita mempopulerkan tuberkulosis, betul ya, maka kita juga membantu teman-teman kita, bahkan ada yang punya gejala TB tapi nggak tahu kalau itu TB, sehingga mereka tidak berani datang ke Vaskes. Bayangkan, sudah punya gejala, nggak datang ke Vaskes, apa jadinya? Sumber penularan di masyarakat. Nggak selesai-selesai tuberkulosisnya. Jadi nomor satu, informasi TBC ini harus diketahui oleh semua orang. Beberapa tahun kemarin kami dari YKI mengampanyekan hashtag semua harus tahu TBC. Kalau COVID semua sudah tahu ya, Farah ya, satu Indonesia sudah tahu. Karena apa? Karena ada upaya sengaja, ya kan? Upaya sengaja untuk mempopulerkan COVID supaya kita semua sadar mau divaksin sehingga COVID tidak lagi jadi pandemi tapi jadi endemi. Sekarang tuberkulosis sudah jadi endemis ya di Indonesia, ya India tadi nomor satu, kita nomor dua, dan kita bisa mengeliminasi bahkan mengeradikasi TBC 1 ini dengan nomor satu adalah menyebarkan informasi TBC ini seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu ya kontribusi yang paling nyata. Nomor dua tentu kalau mau terlibat khususnya anak muda dari mahasiswa, eh, belajar sebaik-baiknya tentang TBC ini sehingga nanti kalau ketemu pasien
jangan sampai misdiagnosis gitu ya, jangan sampai oh ini pasiennya sudah batuk, sesak, demam, kita bilangnya pneumonia atau batuk pilek biasa karena virus. Nah, itu kan juga suatu hal yang kurang baik ya untuk masyarakat kita, padahal dia sudah batuk lama. Jadi mereka yang punya ilmu pengetahuan untuk mendiagnosis, untuk memberikan pengobatan harus belajar sebaik-baiknya, betul-betul menguasai ilmunya untuk menolong orang lain. Dan nanti kalau sudah lulus teman-teman CIMSA di Universitas Jember, nah bergabunglah ya bersama-sama untuk mengeliminasi tuberkulosis ya, jadi dokter, jadi perawat, bahkan jadi komunitas. Sekarang kurang lebih 10 tahun terakhir sudah ada komunitas mantan pasien TBC. Mungkin sudah pernah dengar ya, para sama teman-teman, atau kita sebut kalau di kanker itu penyintas, betul ya. Tapi kalau di TBC ini mantan pasien dan sudah membentuk kelompok namanya organisasi pasien. Tujuannya sama seperti PMU tadi untuk mendukung mereka yang sedang sakit. Karena mereka yang mantan pasien ini tentu pernah mengalami hal yang sama, senasib sepenanggungan. Jadi mereka bisa menolong pasien-pasien saat ini. Jadi salah satu bentuk kontribusinya kita, kalaupun ada yang sudah sakit dan sembuh, jangan dipendam sendiri cerita baiknya, sudah bisa melewati 6 bulan atau bahkan sekarang ada pasti pengobatan yang di atas 12 bulan gitu ya, khususnya TBC resisten obat, itu gabunglah ke komunitas untuk bersama-sama membantu. Bisa mulai dari Jember dulu, nggak usah cita-cita yang luas ke Indonesia, dimulai dari Jember dulu, pastikan seluruh pasien TBC di Jember itu mulai minum obat dan tuntas dengan dukungan semangat dari mantan pasien gitu ya. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan yang terakhir nih dokter, sekaligus akan menutup talk show kita pada sore hari ini. Apa pesan dokter Yeremia bagi masyarakat terkait dengan pencegahan TB ini sendiri dokter? Ya, jadi pencegahan dimulai dari tahu sejak dini. Supaya kita tahu sejak dini, ayo kita screening gejala TBC. Screening gejala TBC bisa dengan aplikasi Sobat TB yang sudah dikembangkan Yayasan Kensip Indonesia, sudah disosialisasikan juga oleh pihak Kementerian Kesehatan dan seluruh dinas kesehatan. Jadi seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman di Jember, silakan menggunakan aplikasi Sobat TB yang bisa diunduh di Play Store, di App Store, ataupun website base dengan alamatnya sobattb.id. Ya, sobattb.id, maka kita bisa lakukan screening gejala TBC. Kalau kita screening mandiri, jangan lupa ajak keluarga kita, teman kampus kita, kerabat kita ya, keluarga kita semua diajak. Dengan begitu kita jadi tahu kita terduga TB atau tidak. Ya, dan ketika nanti terduga TB, jangan ragu-ragu untuk periksa. Itu tadi ya, nomor satu adalah pengetahuan dan informasi tentang TBC. Jangan sampai orang sudah punya gejala, tapi tidak tahu kalau itu TBC, maka dia tidak memeriksakan dirinya. Jadinya sumber penularan. Jadi nomor satu, kita harus buka akses seluas-luasnya untuk informasi TBC ini. Maka itu diperingati HTBS ya, Hari TBC Dunia. Dan salah satu sekarang paling mudah di era digitalisasi, semua orang sudah punya gawai pintar, gadget, smartphone. Silakan screening mandiri dengan aplikasi Sobat TB. Oke, keren sekali dokter. Terima kasih banyak dokter Yeremia atas Sama-sama. jawaban-jawaban yang sungguh memberikan banyak insight baru bagi kita dokter. Jesus.